Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya limpahan nikmat kepada kita semua sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedianya pagi ini guru kita Ustaz Haji Wahyu Suyudi mengisi kajian di pagi ini, tapi beliau ternyata sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan. Semoga pertemuan kita di pagi ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa kinniyatin salihah ila hadratil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar berbagai hal ya. Ada pelajaran pertemuan terakhir kita belajar mengenai berprasangka baik atau husnul dzan. Insyaallah di pagi ini kita akan kembali belajar hal-hal yang mendasar tapi sangat penting untuk kita berusaha untuk bisa mempelajari dan juga mempraktekannya, yaitu mengenai istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah apa? Ya, istiqomah itu bisa diartikan sebagai konsisten atau berkelanjutan atau berkesinambungan. Istiqomah ini sendiri kalimat yang sederhana tapi ternyata kalimat yang sangat sulit untuk dilakukan. Secara bahasa istiqomah itu berasal dari kata dasarnya koma ya, koma itu artinya berdiri tegak lurus. Koma kemudian ditambahin dengan imbuhan alif, sin, dan ta, yang maknanya dalam bahasa Arab ada sebuah kalimat yang diawali dengan huruf alif, sin, dan ta. Itu bisa bermakna mengharapkan atau mengusahakan. Seperti kata ghafara. Ghafara artinya mengampuni ya, ghafara. Kalau tambahin alif, sin, dan ta menjadi istaghfara, yastaghfiru, istighfar. Mungkin juga ini dengan koma ya. Jadi istaqoma, yastaqimu, istiqomah.
Istiqomah. Jadi kita berusaha untuk terus secara konsisten, secara terus-menerus dalam tetap berada di dalam keimanan, tetap berada di dalam amal soleh yang biasa kita lakukan, jangan melenceng lagi, gitu. Setelah sekali kita sudah berada di dalam jalan yang ini, jangan melenceng lagi. Itu sebabnya setiap hari minimalnya 17 kali kita diwajibkan untuk berdoa. Apa itu doanya? 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mustaqim istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah siratal mustaqim kepada jalan yang lurus, yang istiqomah. Nah, jadi istiqomah ini jalan yang lurus, istiqomah yang benar. Setiap hari kita diperintah untuk berdoa ini. Dan itu sebabnya juga kalimat sholat biasanya di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan kalimat yang punya kata dasar yang sama. Wa yuqimunas shalah. Apa itu artinya? Dan dirikanlah atau tegakkanlah sholat. Kenapa nggak kerjakanlah sholat? Menggunakan kata, ditambahin dengan kata yuqimuna atau aqimus sholat. Kalau kalimat perintahnya dirikanlah sholat atau yuqimuna sholat. Karena memang sholat ini adalah sesuatu hal yang harus terus kontinu dilaksanakan, nggak boleh bolong-bolong filosofinya gitu. Dilaksanakannya dengan benar, dengan tegak, sesuai syariat, sesuai tuntunan Rasulullah SAW, dan juga harus konsisten. Kalau pagi ini kita sholat subuh di masjid, ya besok harus begitu lagi. Besoknya begitu lagi. Nah, tuh. Masalahnya bisa nggak kita setiap hari begini terus kontinu? Itu lu susahnya di situ kan. Kadang bangun kesiangan karena capek kan gitu dan lain sebagainya. Kadang juga mimpi basah, ya nggak sempat mandi, nggak sempat mandi dan sebagainya, macam-macam. Sulitnya istiqomah tuh di situ, terus menerus. Makanya di dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 112, Allah turunkan firman-Nya, perintahkan kepada Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim. Wahai Rasulullah, fastaqim, beristiqomahlah. Kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Disuruh diperintah untuk beristiqomah. Waktu Rasulullah mendapatkan ayat ini, beliau berkomentar pada para sahabatnya, wahai sahabatku sekalian, ayat inilah yang membuat kepalaku berubah. Begitu kata Nabi. Saking beratnya ini ayat. Ini ayat yang paling berat yang Nabi rasakan terima dari Allah Subhanahu wa taala dibanding ayat-ayat yang lainnya. Ya, beda sama kita. Ya Pak Yul, apa yang membuat rambut Pak Yul putih? Ya. Artinya apa? Artinya yang membuat rambut seseorang itu menjadi putih itu jika kita menerima suatu masalah, suatu hal yang berat, yang mesti dipikirin terus, gimana caranya gitu.
Kalau rambut kita jadi putih, kita mikirin apa? Gimana caranya keluarga kita dinafkahi, kan gitu. Gimana caranya anak-anak tetap sekolah, gimana caranya bisnis tetap jalan, gimana caranya gaji tetap mengalir. Itu bedanya kita sama Nabi. Kalau Nabi mikirin gimana caranya supaya umatnya bisa istiqomah, terus konsisten dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu kan sulit. Karena namanya manusia itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Sementara diperintah oleh Allah istiqomah. Kamu harus gitu terus ya. Nah, gitu. Gimana coba? Itu sehingga Rasulullah merasa, ini ayat berat banget gitu. Makanya Rasulullah berkomentar, ayat inilah yang membuat rambut hitamku menjadi putih. Saking beratnya itu dipikirin sama Nabi. Gimana caranya? Diusahakan semaksimal mungkin supaya umatnya tetap istiqomah di dalam keimanan, istiqomah di dalam beribadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Terus saja. Untuk itu Rasulullah menyadari bahwa memang istiqomah ini sangat sulit, sehingga beliau bersabda, apa tuh hadisnya? Fastaqimu, maka kalian beristiqomahlah, katanya. Wala tuhsu, katanya. Beristiqomahlah, nggak usah dihitung-hitung. Nah, ini maksudnya apa ya? Nabi beristiqomahlah tapi nggak usah dihitung-hitung. Kenapa? Karena amal kalian tidak akan membuat kalian masuk surga, kata Nabi. Wah, bisa ya Rasulullah? Apakah engkau juga begitu? Apakah amalmu juga tidak akan membuatmu masuk surga? Iya, aku juga, kata Nabi. Yang membuatku masuk surga adalah rahmat Allah dan karunia-Nya, bukan karena amal seseorang. Makanya kata Rasulullah, fastaqimu, beristiqomahlah kalian, wala tuhsu, nggak usah dihitung-hitung amalnya. Karena percuma kita ngitung-ngitung amal, tidak akan membuatmu, amalmu tidak akan membuatmu masuk surga. Jangan merasa kalau kita sudah ke masjid setiap hari, tahajud setiap malam, puasa Senin Kemis dan seterusnya, kita merasa amal kita udah banyak. Nah, itu yang perlu jangan pernah kita merasa seperti itu. Karena amalmu tidak akan membuatmu masuk ke dalam surga, kata Nabi. Yang penting apa? Fastaqim, istiqomah aja, terus aja beramal seperti itu gitu. Kalau memang kita sudah merasa punya amal yang baik sesuai dengan syariat, ya udah terus konsisten seperti itu. Nggak usah dihitung-hitung, karena kalau dihitung-hitung khawatir nanti timbul rasa apa? Ria, ada rasa sombong, ada rasa saya yang paling soleh, saya yang paling hebat. Nah, jadi hati-hati, bukan berarti orang yang sudah ke masjid, rajin, sudah ibadah-ibadah sunnah dilakukan, tahajud, duha, kan, puasa, Senin Kamis, dan seterusnya, baca Quran, zikir, macam-macam. Terus kita merasa diri kita sudah pasti masuk surga, bersih dari segala dosa. Nah, kata Rasulullah, wala tuhsu, jangan dihitung-hitung, nggak perlu. Karena kalau orang menghitung-hitung amalnya dia sendiri, sudah dikhawatirkan dia akan merasa, dosa-dosa dikit nggak apa-apa dah, amal gue kan udah banyak. Itu yang dikhawatirkan. Bahkan yang perlu dihitung adalah bukan amal sebetulnya, melainkan
Apa itu? Dosa kita lah yang harus dihitung. Hisablah kalian sebelum kalian dihisab di akhirat, begitu kata para sahabat. Bahkan sahabat Umar bin Abdul Aziz itu di dalam kalendernya dia punya catatan. Dosa apa hari ini yang pernah saya lakukan ya, dicatat sama dia. Oh, saya tadi pagi bentak-bentak orang. Oh, habis itu ntar minta maaf sorenya. Karena mungkin karena emosi dan sebagainya. Semua kesalahannya, semua dosa-dosanya, semua kelakuannya dicatat oleh dirinya sendiri. Jangan sampai nanti ditanyakan dan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Karena kalau diminta pertanggungjawabannya di akhirat, urusannya udah lain lagi, berat. Jadi mendingan dicatat di dunia dan diselesaikan di dunia sebisa mungkin. Terutama yang berhubungan dengan orang lain. Kalau berhubungan sama Allah mah gampang, Allah Maha Pengampun. Tinggal nangis sama Allah, sujud, udah selesai, Allah mah aman, beres. Sama orang yang berat kadang-kadang susah. Makanya nggak perlu kita menghitung-hitung amal. Tapi yang diperlukan adalah kita menghitung dosa kita, menghitung kekurangan kita, menghitung kesalahan-kesalahan kita. Hitung sendiri, nggak perlu dihitungin sama orang lain. Dan kita juga nggak perlu sibuk menghitung kesalahan orang lain. Perhatikan kesalahan diri kita sendiri. Dari mulai kita ke masjid melangkah, ya kan, sampai dengan besok malam kita sebelum tidur, coba kita ingat dosa apa yang pernah kita lakukan, kesalahan apa yang pernah kita lakukan dalam jangka waktu tersebut. Kalau mau lebih detail lagi, antara satu sholat dengan sholat yang lain. Begitu adzan duhur, bentar lagi kita ingat dari subuh sampai duhur kita melakukan kesalahan apa. Dari duhur ke asar kita ingat lagi kita lakukan kesalahan-kesalahan apa. Dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dan seterusnya. Ingat semuanya, kalau misalnya masih memungkinkan untuk diistighfari, ya bacalah istighfar. Mohonlah ampun dengan dosa spesifik yang pernah kita lakukan. Kalau tidak mungkin hanya sekedar diistighfari, kita mesti menemui seseorang, meminta maaf kepada dia, temui besoknya. Jangan dibiarkan, biarin aja dah, ntar juga lupa. Enggak. Allah dan para malaikatnya tidak akan pernah lupa, dicatat semuanya. Dan sampai di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban. Makanya fastaqimu wala tuhsu. Jangan pernah dihitung-hitung amal kebaikan, tapi dihitunglah dosa yang kita lakukan. Lantas amal apa yang terbaik yang mesti kita lakukan? Rasulullah melanjutkan dalam hadis yang lain, ahabbul a'mali, apa hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali, amal yang paling dicintai Allah. Apa itu amal apa? Ahabbul a'mali, amal yang paling dicintai Allah, yang paling disenangi oleh Allah adalah amal yang adwamuha, yang continue, terus menerus dilakukan, dawam bahasa Indonesianya, adwamuha, dawam, atau istiqomah bahasa lainnya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi Allah lebih senang dengan sebuah amalan yang sedikit tapi continue dibandingkan yang banyak tapi jarang-jarang. Allah lebih senang dengan sedekah, misalnya infak 1.000 tapi setiap hari, dibandingkan 1 juta
masuk kotak misalnya. Tapi jarang-jarang, kalau ingat doang, nah itu kira-kira. Allah lebih senang kepada orang yang baca Al-Quran, walaupun cuma 1-2 ayat, tapi setiap hari. Dibandingkan baca Quran berlembar-lembar, berjus-jus, cuma sehari, habis itu enggak lagi lah. Merasa apa? Merasa dirinya udah banyak, udah pahala gue udah banyak, ntar aja lah kapan-kapan lagi. Allah lebih senang orang yang tahajud, ya 2 rakaat aja, tapi tiap malam. Dibandingkan orang yang tahajud 11 rakaat, tapi jarang-jarang loh. Allah lebih senang seperti itu. Jadi ahabbul a'mali adwamuha. Ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kontinu, terus-menerus, walaupun cuma sedikit. Semampu kita, sesuai dengan kadar kita. Jangan memaksakan beramal yang di luar kemampuan kita, itu juga nggak boleh. Yang penting adalah dawam atau istiqomah atau kontinuitas terus-menerus wa in qalla, walaupun itu cuma sedikit. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja, tapi terus-menerus, itu Allah lebih senang. Ya. Kata kuncinya adalah istiqomahnya ini, atau dawamnya ini, terus-menerus ini yang kontinu, sehingga apa? Menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan bagi kita yang sudah menyatu dengan diri kita yang tanpa kita sadari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jin. Surat Jin surat ke-72 ayat 16 masih mengenai istiqomah. Apa sih manfaatnya istiqomah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allawistaqamu. Sini. Wa allawistaqamu 'ala tariqati la asghainahum ma'an ghadaqa. Wa allawistaqamu, sekiranya jika saja mereka terus beristiqomah di atas jalan yang lurus. Apa manfaatnya? La'asqainahum, maka kami akan mencurahkan kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang cukup. Ini merupakan sebuah ungkapan dalam Al-Quran menggunakan kalimat ma'an ghadaqa, atau air yang cukup. Air yang cukup adalah apa maknanya? Likuiditas. Apaan itu likuiditas? Amat bahasanya. Gambarannya adalah orang kan hidup di padang pasir, ya kita mah di sini airnya banyak. Yang paling dibutuhkan orang di tengah padang pasir itu apa? Air. Mereka sangat mendambakan banyak air. Karena kemana-mana gersang. Tengok kanan pasir, tengok kiri pasir, kagak ada tumbuh-tumbuhan, yang ada batu sama gunung. Makanya ayat ini sebenarnya merupakan sebuah simbol bahwa orang yang istiqamah senantiasa berada tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang lurus, di dalam shiratal mustaqim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan air yang cukup. Maknanya apa? Rezeki yang cukup kepada kita. Nggak usah khawatir dengan rezeki kita, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita istiqomah dalam menjalankan
tetap berada di jalan yang lurus. Sekali kita berada di Masjid Anas, selamanya di Masjid Anas, begitu kira-kira. Ya boleh kalau mau masjid yang lain, tapi di masjid kan gitu. Jangan hanya gara-gara masalah sepele terus kita nggak ke masjid lagi. Nah itu namanya nggak istiqomah. Betul nggak? Ngambek. Kalau istiqomah apapun yang terjadi istiqomah, tetap ke masjid. Mau ada badai, mau ada hujan, mau ada banjir, masjid ya tetap ke masjid. Sekali ke masjid tetap ke masjid, begitu. Sekali kajian subuh aja terus. Mau ustadznya siapa kayak gitu kan. Jangan pilih-pilih. Itu namanya istiqomah. Kadang-kadang kan fenomena di kita masyarakat ya. Kalau ustadznya terkenal, artis, ramai itu yang datang. Sampai penuh belakang. Jadi kalau ustadznya nggak terkenal, siapa sih? Dikit yang datang. itu namanya sebenarnya istiqomah itu sulitnya di situ. Meluruskan niat kita hanya karena Allah. Pengajian datang, siapapun ustadznya datang. Istiqomah. Kecuali memang kita ada kesibukan lain, kerjaan dan sebagainya, misalnya harus berangkat ke mana Pak Yo? Bekasi misalnya, oke lah. Namanya juga ada kerjaan. Ini kalau memang nggak ada kerjaan di rumah apa? Sementara di masjid ada pengajian misalnya, datang istiqomah. Niatkan karena Allah, bukan karena ustadznya. Meniatkan menuntut ilmu, maka manfaatnya banyak, pahalanya, ya kan, barokahnya, dikelilingi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, bahkan orang yang sambil ngantuk, sambil tidur aja dapat. Apalagi yang dengerin gitu. Yang ngantuk, yang tidur aja, kalau dia berada di dalam majelis ilmu, dapat pahalanya. Mau sulitnya istiqomah itu sulit. Ya Rasulullah sampai memutih rambutnya. Gimana mengajak umat ini supaya istiqomah? Karena sulit. Karena manusia itu masih memandang hal-hal yang sifatnya duniawi. Contoh sederhananya tadi, kalau yang ngaji ustadznya ini rame, kalau ustadz yang ini nggak rame. Kenapa? Emang harus melihat ustadz kan gitu. Coba kalau yang datang ke sini peringatan Maulid Nabi misalnya, Ustadz Abdul Somad, penuh itu pasti. Bener nggak? Penuh itu semua, lapangan-lapangan, berjejal-jejal, manusia datang. Jadi kalau Maulid Nabi yang ngaji apa? Ustadz Rahmat, sepi. Ya kan? Jadi niatnya apa? Niatnya dari lihat Ustadz. Pengen foto, pengen selfie, nah itu kalau ada kesempatan. Bukan niat pengen nuntut ilmu, bukan niat pengen belajar, silaturahmi dan sebagainya. Itu tergantung niat. Ini sulitnya istiqomah tuh ya begitu. Terkadang di dalam diri kita sendiri juga seperti itu. Sulit. Alarm aja misalnya. Berapa kali tuh alarm bunyi? Alarm HP. Bunyi jam 3 nih, bentar lagi matiin. Nah, alarmnya itu bisa 3 lapis itu. Alarm jam 3 bunyi. Bentar. 3/4 bunyi lagi, ntar. Ya kan? 3:30 bunyi lagi, terus ujungnya apa? Aduh, udah azan. Lewat. Sulitnya itu istiqomah itu sulit. Makanya di Al-Quran mengajarkan kalau kamu bisa istiqomah, diberikan ma'an ghodaqo. Itu di dunia. Air yang sejuk, yang berlimpah, yang cukup. Artinya rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
nggak usah khawatir bakal kehausan, nggak usah khawatir bakal kelaparan. Kalau selama ada air kan untuk minum cukup. Selama ada air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak kita dapat minum juga cukup. Makan subur, makanannya terjamin. Dilambangkan dengan ma'an ghadaqa dalam surat Al-Jin ayat 16 itu. Itu di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Nah, ini. Orang yang istiqomah, apa sih balasannya orang istiqomah? Kita buka surat Fussilat. Surat ke-41 ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah. Terus konsisten mengatakan pada dirinya sendiri dan pada orang lain, Tuhan saya adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Terus konsisten. Tsumma istaqamu. Maka apa dampaknya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun rombongan malaikat kepada dia. Kapan? Nah, para ulama menjelaskan dalam tafsirnya. Kapan? Saat kita sakaratul maut. Sakaratul maut, kata para ulama, orang sakaratul maut namanya juga sakarat. Apa itu sakarat artinya? Hah? Sakarat itu artinya mabuk. Orang sakaratul maut itu orang mabuk, kayak orang mati, kayak orang mau mabuk. Badan kejut. Gak jelas ini. Mata melotot, ada yang begitu, macam-macam. Makanya disebut dengan sakarat, dia mabuk. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun kepada dia para malaikat. Ngapain? Allah takhafu. Dikasih tahu orang malaikat, Allah takhafu, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir apa? Dengan dunia nggak usah khawatir, biar aja, tinggalkan, tenang aja. Nggak usah khawatir dengan anak dan istri, nggak usah khawatir dengan harta, pangkat dan jabatan yang kamu tinggalkan, nggak usah khawatir. Kepala mereka tenang aja, karena kamu orang yang istiqomah. Itu ada yang ngurus, nanti Allah akan menjaga itu semua. Allah takhafu, nggak usah khawatir dengan apa yang akan kita tinggalkan. Wala tahzanu, apa? Dan nggak usah sedih dengan apa yang akan kita hadapi. Tenang aja, di belakang tenang, depan tenang. Nggak usah sedih. Kenapa nggak usah sedih? Wa abshiru, karena engkau akan diberikan kabar gembira bil jannah, dengan surga. Tinggalkan belakang, nggak usah sedih, biarkan. Depan tenang aja, lihat jalan depan. Kalau kita istiqomah, ya surga menantimu. Loh, bidadari menantimu, kata Pak Eri. Ya, kan itu. Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak usah khawatir, enggak usah takut, dan enggak usah sedih. Takhafu wa la tahzanu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, tenang aja, ada surga yang menantimu sebagaimana yang Allah sudah janjikan di depan, menanti surga.
Syaratnya apa? Istiqomah syaratnya. Kalau mau masuk surga, didatangin malaikat pada sakaratul maut dan dikasih tahu tenang. Bukan digebukin. Nah, itu syaratnya apa? Istiqomah. Luar biasa. Satu, jangan takhofu ya. Yang kedua, jangan tahzanu. Yang ketiga, absyiru. Ketiga tuh. Baru tiga ayatnya lanjut itu. Absyiru bil jannah, ada surga yang menanti. Kuntum tu'adun. Kemudian apa kata malaikat? Nahnu auliya'ukum. Tenang aja. Kami adalah aulia. Apa aulia itu? Teman. Teman pemimpin. Ya kan? Nahnu auliya'ukum. Kami itu adalah menjadi pelindung-pelindungmu, teman-temanmu. Nah, boleh atau pemimpin kata malaikat itu. Kapan? Fil hayatid dunya. Di dunia ini. Jadi kita akan dikerubuti malaikat terus selama kita orang yang istiqomah. Sehingga hidup kita akan tenang. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Salatnya apa? Istiqomah. Kata malaikat, nahnu auliya'ukum, kami adalah pelindung-pelindungmu fil hayatid dunya, di dunia. Wa fil akhirat, dan dia juga di akhirat. Salatnya apa? Istiqomah. Istiqomah. Sekali udah ke Anas terus. Jangan gecor. Sekali ke masjid gitu maksudnya. Sekali kita hadir kajian subuh, hadir terus. Kecuali memang ada keperluan. Kalau ada keperluan hadir. Istiqomah. Hah? Isyraq terus gitu, istiqomah. Ini tadi ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang terus-menerus walaupun cuma sedikit. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya, kami adalah pelindungmu di dalam kehidupan dunia wa fil akhirah, dan juga akhirat. Walakum fiha ma tashtahi. Apa itu? Dan bagi kamu fiha ma tashtahi. Apa yang kamu cita-citakan loh, Pak Heri, apa yang kamu cita-citakan? Ma tashtahi. Anfusukum olehmu, walakum fiha ma tad'un, dan aku memperoleh apa yang kamu minta, yang kamu doakan selama ini. Luar biasa kalimat itu, ma tashtahi. Tashtahi itu apa? Tashtahi itu jeritan hati yang terdalam. Jeritan hati yang terdalam itu yang dicita-citakan, yang selama ini didamba-dambakan. Nah, itu dia dapat. Dapat, tenang aja. Pak ini tenang aja, udah dari banyak. Mendambakannya apa gitu. Apa kita mendambakan apa nih? Makanya kata Ustaz Abdul Somad waktu mencontohkan ayat ini nih, tenang aja, kalau orang yang senang ngerokok di dunia ya kan, tidak makan ngerokok juga di akhirat ada di surga, cuman gitu kan ngambil apinya, bukan kata saya ya gitu kira-kira. Nah, tashtahi apa yang didambakan kita selama hidup kita, kok pengen punya mobil, kok selama hidup kita belum pernah yang namanya punya mobil, nanti punya di sono gitu. Seumur hidup pengen berangkat haji, kok nggak berangkat misalnya. Nah, nanti di sono terkabul. Ma tashtahi. Seumur hidup pengen apa? Pasti semua orang ada tuh keinginan di dalam hati yang terdalam, yang tidak mungkin diungkapkan oleh orang lain. Kepada orang lain nggak mungkin. Pengen hati yang terdalam ada. Pengen punya istri cantik, saya bidadari misalnya, nanti bisa ada. Ada semua, pasti semua orang punya keinginan.
itu akan tergabung nanti matashtahi. Apapun yang kau cita-citakan, yang kau inginkan sewaktu di dunia ini belum terkabul, nanti di akhirat akan dikabulkan. Semuanya. Pengen ngerasain mabok tuh kayak apa, minum arak misalnya. Ada di sana. Bahkan sungainya sungai arak. Kayak apa tuh? Ya. Oh, di sini kan minum arak botol, nyekek botol. Di sana mah sungai mandi sana. Berenang tuh, arak tuh mah uyup no sampai kenyang. Gimana coba, bayang nggak? Semua pokoknya cita-citakan mau pengen apa segala macam nggak ada pokoknya. Matashtahi. Nuzulam min ghafurir rahim, dihidangkan atau diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Rahim, Maha Penyayang. Itu jadi itulah pelajaran renungan buat kita hari ini mengenai pentingnya kita melakukan istiqomah, melakukan amal yang terus-menerus konsisten, walaupun mungkin cuma sedikit, nggak perlu banyak-banyak tapi terus-menerus. Baik, barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan. Berkaitan dengan istiqomah ini, saya terbayang kalau menonton bioskop antri, ya kan, mau beli tiketnya antri, lagi antri panjang, saya keluar dulu dari perusahaan itu, habis itu saya masuk lagi. Terus karena saking panjangnya dan saya keluar masuk itu sampai depan nggak dapet tiketnya itu. Nah gimana kalau kita kayak semacam ini, kita lah misalkan tadi kumpul taklim, kadang-kadang taklim, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak gitu. Terus gimana kalau itu? Ya, baik. Yang tadi pertama fenomena tadi ya yang Pak Alex sebutkan itu, coba kita lihat di surat An-Nahl. An-Nahl ayat 92 kalau nggak salah. Ada perumpamaannya itu. An-Nahl 92. Nah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati baqadat ghaslaha min ba'di quwwah. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Artinya apa? Ibaratnya seorang wanita yang sedang merajut atau memintal benang jadi bajunya udah hampir jadi nih. Dicopotin lagi atu-atu sama dia. Gitu. Lepas lagi semuanya. Itu sama tuh kayak gitu. Tadi yang ngantri keluar lagi kan. Mesti balik lagi ke awal lagi gitu lama. Ya nggak kelar-kelar ujungnya. Kayak Pak Anto tuh kemarin ngantri. Dapet mau ngantri apa namanya? Sushi teh ya. Kondangan kemarin ada sushi teh gitu. Penuh ngantri. Begitu Pak Yu gitu, begitu di baris kedua habis Pak. Kayak dari tadi sih ngantrinya kan begitu. Nah, surga ada. Gitu. Sama perempuan Al-Quran juga mengajarkan dia jangan kalau udah mintal benang mau jadi baju ya udah lo selanjutin sampai jadi buka-buka lagi diberantakin lagi. Ya, nggak rapi-rapi nanti kan gitu. Tapi gimana ya supaya kita tetap istiqomah kan gitu kan susah. Itulah sebab dasar manusia itu adalah apa? Malas, jenuh tuh. Rasulullah juga menyadari makanya mengatakan istirahatkan hatimu lupa saya hadis istirahatkan hatimu supaya jangan terlalu jenuh karena orang ibadah juga ada rasa jenuh. Gitu aja tiap hari. Dan kata Nabi, ya udah
selang-seling boleh itu. Selang-seling mungkin malam ini tahajud ya kan. Malam besok nonton bola misalnya. Gitu. Karena istiqomah selang-selingnya. Istiqomah selang-selingnya. Iya, pasti juga gitu. Senin Kamis udah bagus. Ya kalau nggak bisa Senin Kamis mungkin sebulan sekali, setiap hari Senin misalnya, nggak masalah. Tapi istiqomah. Gitu. Oh, saya kuatnya sebulan sekali, hari Senin doang. Senin minggu pertama misalnya, udah lakukan itu lebih baik dibandingkan puasa ini puasa itu, habis itu nggak puasa lagi. Kenapa? Karena jenuh. Hah? Ya melbit, ya apalah pokoknya. Karena itu memang tantangannya di situ untuk istiqomah adalah rasa jenuh. Hati ini punya rasa jenuh. Jenuh. Baca Quran, ya, tiap hari subuh baca Quran, duhur baca Quran, asal baca Quran, lama-lama jenuh baca Quran. Ya kadang-kadang nonton sinetron bentar gitu kan. Selang-seling, boleh kata Rasulullah, selang-seling silahkan. Tapi habis diseling, balik lagi ke situ, jangan diseling terus ya, nggak selang lagi gimana? Ya diseling ke belakang. Nah, belakang ada nggak mulai lagi gitu lah. Selang-seling nonton bola dulu. Habis itu besoknya nonton bola mulu, tajudnya kagak lagi. Nah itu juga jangan. Itu misalnya. Atau aduh jenuh baca Quran mulu, nonton ini sinetron atau nonton YouTube sekarang kan. Besoknya nggak baca Quran lagi, nonton YouTube terus karena penasaran. Kenapa penasaran apa? Berseri filmnya kan gitu. Season apa S01 E10. Season 1 episode 10. Ini seasonnya adalah season 12 itu. Berapa lama nontonnya? Coba ya kan? Nah, yang punya Netflix tahu ini. Nggak habis-habis yang namanya film terus season 1, season 2, season 3 ya terus aja nyambung terus, penasaran terus. Ya kan? Akhirnya apa? Waktu habis cuma buat nonton. Tuh, jangan juga seperti itu. Ya boleh sesekali nonton, selang-seling. Namanya selang-seling supaya apa? Supaya gairah itu ada. Gairah untuk pengen ibadah lagi, pengen istiqomah lagi itu ada. Sampai gairah itu hilang, gara-gara jenuh. Itu boleh, silakan kata Nabi. Jenuh sama istri sendiri jangan kan. Wah, ini. Ini udah ilmu tingkat tinggi ini namanya, ilmu tingkat tinggi. Selang-seling. Ya, ilmu tingkat tinggi nih. Jenuh ini. Itu nama istiqomah tuh kata Pak Yul, nama istiqomah. Gitu. Itu memang susah, sulit itu, benar sulit. Rasa jenuh ada pasti kan? Nah, tapi gimana mengatasi jenuh itu? Nah, itu yang sulit. Makanya Rasulullah mencontohkan kepada kita sama siapa Aisyah aja, sama Khadijah apalagi dulu. Aisyah itu Rasulullah ya balap lari atau maksudnya ada hidup rumah tangganya nggak gitu-gitu aja, kadang-kadang mungkin jalan-jalan ke mall kemana, kadang-kadang Disitulah hikmah poligami. Jadi untuk menyalurkan coba. yang tidak dapat Nanti Pak Ustadz I kapan bahas bab poligami di sini, biar rame, nggak rame kalau di situ. Coba dibahas di sini. Kalau saya pas yang nyampein, dia nyampein kalau ini babnya itu rame. Rame, bapak-bapak semua nonton. Hari Jumat ya. Enggak ada yang ngantuk itu kalau Jumatan bahas itu, nge-lag begini ya. Apa ini? Sampai senyum-senyum. Ini sesuai temanya, sesuai yang diharapkan. Iya. Yang penting kan istiqomah. Wah. Itu susah itu benar, susah itu.
Apalagi yang sudah nikah 30 tahun, 40 tahun, coba. Bagaimana menjaga istiqomahnya itu? Berat. Atau kalau kata Pak D itu kan, pas dibuka itu lagi gitu. Nah, ini dia. Mulai mancing. Ya kan? Ilmu tingkat tinggi. Ilmu tingkat tinggi. Pak, mau tanya, Ya. apakah ada janji dari Allah ya Pak, pada waktu Nabi mau meninggal, kan selalu memikirkan umatnya supaya Nabi meninggal dalam keadaan penasaran gitu Pak. Nah. Ada janji Allah bahwa nanti selalu memikirkan nasib umatnya kemudian hari setelah Nabi meninggal. Allah mau memberikan janji kepada Rasulullah kan bahwa ya pergi aja, nggak usah mikirin soal umatnya gitu. Sama seperti kita waktu kita mau meninggal, apa sih mikirin anak-anak kita gitu. Apa yang akan terjadi kemudian anak kita pun kita pun nggak pernah tahu. Oh, ada janji Allah, nggak usah pikirin gitu. Janji Allah kepada Rasulullah itu adalah beliau diberikan keutamaan bisa memberi syafaat. Itu dia. Memberi syafaat. Karena satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat ya cuma Rasulullah. Nabi yang lain nggak bisa. Nah, ada hadisnya itu panjang tuh hadisnya. Bagaimana nanti di padang mahsyar umat manusia itu mencari penolong, siapa yang bisa nolongin kita ini. Kondisi seperti ini, semua udah terlanjur, nggak bisa balik lagi ke dunia. Kiamat udah terjadi, kita dibangkitkan kembali, ternyata benar semuanya. Terus gimana? Kita udah nggak diperintah ibadah, udah nggak ada tambahan pahala. Terus gimana caranya? Datanglah ke Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, ya boro-boro gua bantuin lu, gua aja bingung. Pernah dulu diusir dari surga, gitu. Saya harus bertanggungjawabkan pada Allah ini sekarang hari ini saya aja bingung. Nggak bisa, saya belum tentu saya bisa menolong diri saya sendiri, kata Nabi Adam. Coba kamu datang sama Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Masa iya nggak dibantuin? Tang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, saya juga udah pernah bohong. Nabi Ibrahim pernah punya kesalahan, bohong. Berkata berdusta. Bagi para nabi itu bertanggung jawab kan. Waktu beliau menghancurkan patung, tanya aja tuh sama patung yang paling gede. Kan dia tampaknya tuh tergantung di situ. Jangan-jangan dia yang ngancurin tuh. Mana bisa patung menghancurkan? Lu gila apa gitu? Nah lu lebih gila. Udah tahu patung nggak bisa ngapa-ngapain, nggak perlu sembah gitu. Tapi kan bohong dia bilang, itu patung kali yang ngancurin tuh. Itu aja bohong. Itu harus bertanggung jawab kan. Coba kamu dayang Nabi Musa, kan Musa tuh Kalimullah. Dia langsung berbicara dengan Allah. Datang Nabi Musa. Datang Nabi Musa, saya pernah ngebunuh orang, walaupun nggak sengaja. Itu juga harus saya pertanggungjawabkan katanya. Orang dipukul, maksud saya ngebelain Bani Israel, yang dipukul saya pukul mati. Sampai saya kabur dari Mesir, kata Nabi Musa. Saya pertanggungjawabkan, boro-boro saya bantuin kamu, saya aja masih nggak tahu nih hisabnya gimana. Coba tanya Nabi Isa kali bisa bantuin tuh. Datang Nabi Isa. Baru bantuin lu, gua aja bingung. Tertanya, Isa, kenapa nabi-nabi yang lain nyembah Allah, nyembah aku? Kenapa orang-orang umat menyembah kamu? Kamu dakwahnya bener nggak? Oh. Ya, bingung. Tanya Muhammad, nggak bisa. Itu dia nabi terakhir tuh. Datang situ. Itu Nabi Muhammad yang bisa. Jadi umat ngelihat, umatku apa bukan? Umat nabi siapa? Oh bukan, minggir. Umat dia tolongin. Nabi Muhammad sujud pada Allah 3 kali. Sujud pertama, Muhammad ngapain sujud? Anu ya Allah. Nah, anu apa? Umatku, umati. Ya udah, Allah udah paham. Malaikat cari mana yang udah gosong-gosong. Angkat semua. Udah ada yang gosong. Ya, celup lagi dicelup, celup gitu. Ambil.
Yang penting apa? Anggap aja dosanya udah habis dah, udah dibersih, dicuci kayak gitu. Karena yang amal sama dosanya lebih banyak dosanya kan dicelup dulu biar bersih. Udah walaupun belum bersih, udah anggap aja bersih, angkat semua angkat. Udah diangkat, sujud lagi Nabi Muhammad. Apalagi kan udah tadi umatku ya Allah, umatku. Mereka cari mana orang yang punya iman dan masih punya iman di dalam hatinya. Walaupun nggak pernah beramal, amalnya nol. Tapi ada iman, dia percaya aku tuh Allah. Dia percaya engkau adalah utusanku Rasulullah. Tapi seumur hidupnya nggak pernah beramal. Cari, itu lebih gosong lagi tuh, nyari dalam, nyarinya juga susah lagi. Keduk, korek. Gini. Dapat, angkut semua, bersihin. Sujud lagi Nabi. Apalagi kan udah semua. Umatku ya Allah, umatku tuh. Ya udah cari yang pernah syahadat sekali seumur hidupnya. Mungkin pada saat cuma kawin doang, kawin kan syahadat ya. Sholat kagak pernah, apa juga kagak pernah, iman juga kagak, percaya akhirat juga nggak tahu kan gitu. Udah syahadat dah, ambil. Tapi jangan dikira jarak antara satu dengan yang lain itu deket, lama itu. Sujud lama, udah gitu lama, bertahun-tahun. Udah paling gosong lagi itu di bawah. Itu, takut lah itu. Cuma Nabi Muhammad yang bisa. Kelebihannya itu, makanya beliau, nah udah, waktu meninggal. Karena tanya sama malaikat, semua Nabi itu tanya. Masih betah nggak di dunia? Kalau masih betah, ya nggak dicabut namanya. Tuh, enak nggak gitu? Mau nggak gitu? Semua ditanya Nabi. Makanya Nabi Ibrahim nggak mau awalnya. Kok Allah gitu sih? Katanya kekasih. Aku tuh kekasihnya, masa kekasihnya mau dibunuh? Itu kan Nabi Ibrahim. Bingung malaikat Israel. Ya udah deh, lapor dulu. Balik lagi dia nggak jadi. Ya Allah, Ibrahim nggak mau, katanya masa iya tega membunuh kekasihnya sendiri kan gitu. Bilang sama Ibrahim, kalau dia merasa kekasihku, emang dia nggak mau bertemu denganku, bertemu dengan kekasihnya. Orang kan kalau kekasihnya mau bertemu kan seneng harusnya. Balik malaikat. Dia juga ya udah deh cabut. Oh, bawa. Semua sama Rasulullah kan begitu. Datang malaikat Israel, assalamualaikum. Yang buka anaknya Fatimah. Ya Rasulullah, ada tamu. Siapa? Dialah yang memutus kelezatan. Dialah yang akan memisahkan dengan dunia. Nangis Fatimah. Inilah hari yang tiba hariku. Datang Israel, tanya sama pertanyaannya. Masih mau lanjut hidup atau mau saya cabut sesuai yang perintah Allah? Ila rafiqil a'la, kata Rasulullah. Aku mau bersama dengan Allah di tempat yang tinggi. Ya udah, cabut selesai. Bagaimana akhirnya Jibril? Jibril situ, kenapa kamu memalingkan mukamu? Kenapa kamu nggak mau ngelihat aku? Jibril malingkan muka aja, nggak mau melihat Rasulullah cabut nyawa dia. Tahu? Nggak tega. Apa hakku Jibril? Jelaskan itu, bahwa akan mendapatkan syafaat, salah satunya itu. Mungkin itu aja pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi jamaah semua, khususnya diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.